Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh, bab salat tatawwu, bab salat sunat. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghribi thumma qala fi thalithah liman syaa karahiyata ayattakhidhan nasu sunnatan. Rawal Bukhari. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi ra'ataini. Wa li Muslimin an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusalli ra'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Dua kali Nabi mengucapkan itu. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Dia nggak suka manusia menjadikannya sunnah. Nah, qabla maghrib, salat sunat sebelum maghrib, hukumnya adalah dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan qabla maghrib ini sunnah. Qabla maghrib ini sunnah, tapi sunnah yang ghair muakkad, sunnah yang tak terlalu ditekankan, sunnah tapi bukan muakkad. Qabla maghrib, sebelum maghrib sunnah. Nah, banyak masjid-masjid yang meninggalkan sholat sunat sebelum maghrib ini. Habis azan langsung qomat, tidak sholat maghrib. Kalau di sini atau di sini? Ada sholat maghrib di sini? Ada. Alhamdulillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa salat qabla maghrib adalah sunnah ghair muakkad yang tidak dikuatkan, ya. Adapun dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan bahwa salat sunat sebelum maghrib itu enggak ada. Salat sunat sebelum maghrib itu tidak ada. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi mereka habis maghrib walaupun tak langsung qomat, ya, panjang itu antara qomat dan antara azan dan qomatnya panjang. Tidak ada qomat langsung waktunya panjang, itu mereka tak salat sunat. Mereka tak isi dengan salat sunat. Kenapa? Dalam Hanafi tidak ada salat qabla maghrib. Tidak ada salat qabla maghrib. Imam Syafi'i mengatakan salat sunat qabla maghrib itu sunnah. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa aku takut manusia menjadikannya sunnah. Maksudnya apa? Aku takut manusia menganggapnya itu adalah keharusan. Sunnah ada dua macam, sunnah yang muakkad dan sunnah yang ghair muakkad. Ini dijadikan sunnah muakkad itu. Dalam
riwayat lain Ibnu Hibban dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Nabi pernah melakukannya 2 rakaat. Nabi sholat sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Dalam riwayat Muslim dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi memberitakan sahabat, bukan, kami para sahabat biasanya sholat sunat sebelum maghrib. Karena Nabi itu datangnya untuk jamaah setelah azan itu ada waktunya. Jadi menunggu itu sahabat-sahabat lain sholat sunat, ya, menunggu Nabi datang. Nah, kami para sahabat sholat sunat sebelum maghrib dan Nabi SAW melihat kami. Nabi melihat kami sholat sunat. Nabi enggak melarang dan Nabi enggak perintahkan. Nabi enggak melarangnya dan Nabi enggak perintahkan. Berarti itu diperbolehkan. Suatu amalan yang Nabi enggak larang dan Nabi enggak perintahkan. Apa hukumnya, Pak? Nah, ini sering jadi perdebatan antara kita, ya. Nabi enggak larang dan Nabi enggak perintahkan. Apa hukumnya, Pak? Mubah. Ya, hukum awalnya adalah itu diperbolehkan, mubah. Tapi dilihat lagi hukuman yang lain, hukuman yang lain bisa menjadi sunnah, bisa menjadi sunnah. Seperti sholat sunat ini adalah sunnah. Nah, ini banyak antara kita perdebatan, kan? Oh, Nabi kan nggak buat itu, Nabi nggak buat. Hadis tentang Nabi nggak buat itu banyak, ada hadis Nabi nggak pernah sholat sunat sebelum maghrib. Itu ada dari Sayyidina Anas. Nabi melihat sahabat sholat sunat, tapi Nabi nggak sholat sunat. Tetapi hadis yang mengatakan Nabi ikut sholat sunat juga ada. Ada riwayat yang mengatakan Nabi sholat sunat. Dari mana tadi? Riwayat Ibnu Hibban. Dari Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW sholat sebelum maghrib. Sholat sunat sebelum maghrib. Berarti sholat sunat sebelumnya ada, hukumnya ada. Ya, kita enggak bahas terlalu, Pak, ya. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah ghair muakkad, sunnah yang tidak ditekankan. Itu. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah tidak sunnah, ghair sunnah, tidak disunnahkan. Nah. Oke, selanjutnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafifu ra'ataini allataini qabla sholati subhi hatta inni aqra bi ummil kitab muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat sunat sebelum subuh. Nabi meringankan salat sunat sebelum subuh. Sehingga aku mengatakan, kata Ibunda Aisyah, apakah Nabi baca Ummul Kitab atau tidak? Baca Al-Fatihah atau tidak? Cepatlah Nabi sholat ini, apakah Nabi baca Al-Fatihah atau tidak? Ya, sholat sunat sebelum subuh itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Nabi tidak pernah tinggal sholat sunat sebelum subuh dalam semua keadaan, baik dalam keadaan hadar maupun dalam keadaan safar. Nabi lagi hadir, lagi enggak musafir, Nabi buat sholat sunat. Lagi-lagi musafir pun Nabi buat sholat sunat. Ini adalah sholat sunat yang paling ditekankan. Ya, sholat sunat sebelum subuh adalah sholat sunat yang paling ditekankan di antara sunat-sunat yang lain. Di antara sholat sunat sebelum zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, yang paling ditekan adalah sholat sunat sebelum subuh. Ya. Jadi wajib, sunnah, dan sunnah itu ada tingkatannya. Yang paling besar adalah sholat sunat sebelum subuh, karena Nabi tak pernah tinggalkan walaupun sekali, tak pernah. Nabi tak pernah tinggalkan itu walaupun sekali. Itu sholat sunat sebelum subuh.
Tapi Nabi laksanakan itu ringkas. Nabi ringkas sunatnya itu. Sehingga sahabat mengatakan, apakah Nabi bapak Ibnu Rais mengatakan, apakah Nabi baca Al-Fatihah atau tidak? Nah, cepat yang Nabi sholat tuh. Ya. Nah. Tapi Nabi baca Fatihah, ya. Nabi baca Al-Fatihah. Cuman ayat-ayat setelah itu Nabi nggak baca. Biasanya Nabi setelah Fatihah baca ayat, kan baca Qul ya kafirun, baca apa? Nabi nggak baca. Nah, itu. Jadi salat sunnah sebelum subuh adalah sunnah muakkad. Kita usahakan buat terus Pak ya. Salat sunnah sebelum subuh. Nabi tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan mukim ataupun musafir. Dalam keadaan hadar atau safar. Hadar artinya dalam keadaan mukim. Safar artinya dalam keadaan musafir. Itu Nabi nggak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ingat, salat sunat itu jumlahnya berapa? 2 rakaat. Sebelum subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kita ya jangan salah lagi bahwa salat sunat sebelum subuh itu 2 rakaat. Kalau yang lebih dari 2 rakaat itu bukan salat sunat sebelum subuh namanya. Salat hajat, apakah salat sunat yang lain-lainnya. Namanya lain lagi. Kalau salat sunat sebelum subuh adalah 2 rakaat. Bukan 4 rakaat atau 6, bukan. Tapi 2 rakaat. Tapi sebaiknya saya bilang kemarin bahwa salat sunat sebelum subuh itu dilaksanakan sebelum subuh. Ya. Apa artinya, Pak? Salat sunat sebelum subuh dilaksanakan sebelum subuh. Artinya setelah salat sunat itu tidak ada salat lain. Tidak ada salat yang lain. Ya, setelah sholat sunat sholat subuh langsung sholat subuh. Nah itu. Jadi di terakhir, yang terakhir. Kalau mau sholat tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, apalagi sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat, banyak sholat kan. Itu biasa, itu dikerjakan sebelum sholat sunat subuh. Ya, dikerjakan sebelum sholat subuh. Ada sholat subuh, langsung setelah itu sholat wajib subuh. Sholat sunat subuh, langsung setelahnya sholat wajib subuh. Itu ya, insyaallah bisa dipahami. An-Nabi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ra'atil fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Muslim. Nah, tadi Nabi tidak membaca surat. Sekarang ini Nabi membaca surat. Nabi membaca surah dalam sholat sunat fajar tadi, rakaat pertama dengan qul kafirun, rakaat kedua dengan qul huwallahu ahad. Ini pendek. Ya, rakaat pertama qul kafirun, rakaat yang kedua dengan qul huwallahu ahad. Bisa. Kalau kita sholat sunat fajar, yang paling bagus itu sholat sunat setelah Al-Fatihah, rakaat pertama baca Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Nah, itu Pak ya. Itu sholat sunat yang paling ringkas. Yang paling ringkas. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya ya dengan sesuatu yang panjang. Nabi sholat sunat itu lebih daripada sholat subuh. Yang paling ringkas Nabi adalah sholat sunat sebelum subuh. Ingat Pak ya, Nabi sholat sunat sebelum subuh ringkas. Paling ringkas di antara sholat yang lain. Berarti apa? Sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, setelah maghrib, dan setelah isya, atau sebelum isya, atau sebelum maghrib, ya. Atau sholat lain lagi, sholat hajat, sholat wudu, sholat apa lagi? Istikharah. Sholat-sholat yang lain itu panjang Nabi membuatnya panjang. Maknanya apa? Lebih panjang dari sholat sunat sebelum subuh. Oke Pak ya. Kalau kita mau sholat sunat yang paling pendek adalah sholat sunat apa? Sebelum subuh. Itu paling pendek. Berarti setelah subuh panjang. Ya. Lebih panjang dari sholat sunat sebelum subuh tadi.
Boleh insyaallah. Kalau samo bagus juga. Masih buat ya. Kalau samo bagus. Kalau salat sunat sebelum subuh panjang. Ya, sebelum subuhnya salatnya panjang. Tapi sebelum isya pendek. Gimana Pak? Gimana itu? Boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, saya mengatakan bahwa Nabi sholat sunat yang paling pendek bagi Nabi adalah sholat sunat sebelum subuh. Ya, kalau kita mau niru Nabi, paling pendek adalah sholat sunat sebelum subuh. Yang paling panjang ya terserah mau sholat apa aja. Oke. Nah, setelah itu Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajar ittaja'a ala syakil aiman rawal Bukhari. Nabi apabila telah salat sunat fajar. Apabila Nabi setelah salat sunnah subuh itu, fajar, maka Nabi berbaring di atas badan yang kanan. Ini kebiasaan Nabi ya. Setelah sholat sunat fajar itu, sholat sunat sebelum fajar ya, sholat sunat sunnah. Jadi sebelum subuh, Nabi sholat sunat dulu, maka setelah sholat itu, Nabi berbaring di atas badan yang kanan. Ya, gini Nabi. Sholat sunat, baring ini. Itu. Boleh gini, boleh gini. Coba ya, sebelah kanan, sebelah kanan. Badan Nabi ada kiblat badan, ya. Sebelah kanan dengan ngadap kiblat. Itu. Nah, itu kebiasaan Nabi berbaring setelah sholat sunat fajar. Berbaring setelah sholat sunat fajar. Bagaimana kalau sekarang ini? Boleh, sekarang ini boleh dibuat, boleh. Ya, masjid kita nih. Tak larangan, tak ada larangan. Mau buat silakan buatlah. Silakan buat. Tapi ini sunnah yang ditinggalkan. Tak ada orang sholat sunat habis sholat sunat berbaring. Nah, itu kebiasaan Nabi. Setelah sholat sunat fajar itu Nabi berbaring atas badan yang kanan. Itu tadi. Badan kiblat sebelah kanan. Itu Nabi bukan tidur, tak tidur. Tapi itu capek badan ya. Relax. Badannya capek kenapa? Karena semalaman sholat sunat. Tahajud panjang. Supaya semalam sholat sunat panjang lama-lama, maka sholat subuh itu Nabi berbaring dulu. Kalau gitu sepanjang malam tidur, terbalik ya, terbalik dengan Nabi SAW. Nabi sepanjang malam sholat, dan sebelum subuh sholat sunat, setelah sholat subuh Nabi baring sebentar. Oke. An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum arba'atain qabla salati subhi falyattaji' ala jambil aiman. Nah, ini tadi hadis riwayat qauli ya. Tapi ini hadis riwayat fi'li. Ini riwayat qauli. Tadi hadis mengatakan cerita Nabi setelah salat subuh baring ya. Baring atas posisi badan yang kanan. cerita cuman. Tapi yang sekarang ini hadis qauli, perkataan Nabi. Nabi mengatakan apabila kalian salat sunat 2 rakaat subuh, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, setelah itu hendaknya dia berbaring atas posisi kanan. Ini perkataan Nabi, berita Nabi. Siapa yang sudah sholat subuh, maka berbaringlah atas posisi yang kanan. Berarti hadis dua, hadis qauli dan hadis fi'li. Hadis qauli, hadis fi'li. Nabi buat dan Nabi memerintahkan. Nabi juga memerintahkan. Kalau kalian sudah sholat subuh, hendaknya berbaring atas posisi yang kanan.
Masya Allah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan. Apa itu? Berbaring. Bisa sholat di rumah, bisa sholat di masjid. Sholat sunnah fajar ini bisa di rumah, bisa di masjid. Bisa di rumah, bisa di masjid. Kalau kita di rumah sekarang ini, tentu ketinggalan sholat wajib subuhnya. Ya, maka dibawa ke masjid, sholat di masjid. Setelah sholat sunat, baring sebentar, qomat. Kalau bisa, kalau nggak bisa tidak apa. Ya, Ali Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam. Sudah habis sunat ya. Sekarang surat malam lagi. Salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan. Apabila kalian takut subuh masuk, subuh masuk, maka dia sholat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla. 1 rakaat dia sholat itu mewitirkan, mengganjilkan yang telah dia sholatkan, mengganjilkan yang telah dia sholatkan. Artinya apa? Sunnah akhir malam kita tutup dengan sholat witir. Ya, ini tentang sholat witir ini ya. Hendaklah kalian sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, terakhir ditutup dengan sholat witir. Tahu soal apa ya? Sholat witir ini. Nah, sholat witir itu berapa rakaat? Sholat witir berapa rakaat? Sholat witir dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa yang paling sedikit 1 rakaat. Paling sedikit 1 rakaat boleh. Yang paling banyak 11 witir, 11 rakaat. 1 rakaat sampai 11 rakaat. Witir ya. Itu bagus paling akhir. Boleh nggak sholat witir dikerjakan paling awal? Ya, boleh nggak Pak? Sholat witir dikerjakan selepas isya. Lepas sholat isya, langsung sholat witir. Nanti malam bangun tahajud. Nah, boleh nggak? Boleh. Boleh sholat witir dikerjakan di awal malam. Boleh. Bagi orang yang kebiasaannya tertidur di malam hari, nggak terbangun ya, bangunnya hanya pas azan, maka disunnahkan bagi dia sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur sudah sholat witir. Kalau bagi orang yang kebiasaannya bangun malam hari, ya bangun kuat ya, malam hari setelah subuh itu setelah bangun jam 4 bangun, maka sunnah bagi orang itu sholat witir di akhir malam. Ingat, bagi orang yang bagi dia bangunnya di malam hari, maka bagi dia sunnahnya sholat witir di akhir malam. Kalau orang yang bangunnya ketika subuh, ya maka sholat witirnya di awal sebelum tidur. Gitu. Jadi boleh sholat witir di awal malam, boleh witir di awal. Nah, pertanyaannya sekarang ini, sholat witir sudah kita ganjilkan sholat kita sehari itu. Tahajud malam, bangun lagi kita bangun malam tahajud. Nah, habis tahajud itu boleh nggak witir lagi? Tadi sholat witir sudah setelah isya witir, tidur, bangun tahajud. Setelah tahajud tutup lagi dengan witir. Boleh nggak Pak? Ya, yang benar tidak ada la witron fil lail hadisnya. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Witir hanya sekali dalam semalam. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Kalau di awal malam sudah witir, di akhir malam gak witir lagi. Paham Pak ya? Nah gitu. Karena ada hadisnya la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam semalam.
Insyaallah. Itu sering kita uh, langgar ya, witir dua kali enggak. Ada yang ini ulama kita ada yang membuat ini, tidak ada 2 witir dalam semalam, berarti 3 witir ada nggak? Ada katanya. 2 witir nggak ada, berarti 3 witir ada. Caranya apa? Setelah isya sholat witir berkat 3, 1 salah ya, nanti ganjil kan, ganjil. Nanti bangun malam, jam 2 bangun malam, maka sholat malam tadi witir ya, bangun pertama witir dulu, sholat witir dulu 1 rakaat. Witir yang pertama tadi itu menggenapkan witir tadi, ya. Witir tadi menggenapkan witir pertama, berarti sholat witir 1 rakaat, berarti apa? 4 rakaat kan? 3 awal, 1 kedua. Atau sholat tahajud 2 rakaat. Nanti sebelum subuh witir ganjil, 3 kali witir. Nah, itu dibolehkan nggak? Boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Karena ada ulama yang mengamalkannya. Nah, tapi paling bagus adalah tidak witir 2 kali, sekali cukup. Tapi kalau mau buat itu boleh. Yang penting jangan buat 2 kali witir. Oke. Nah, sholat malam itu tahajud berapa rakaat, Pak? Tahajud. Tahajud itu 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, tahajud 2 rakaat, 2 rakaat. Nih, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2-2. Sholat malam itu 2-2. Fa idza khasya ahadukum subha sholat raka'atan wahidatan. Kalau takut sholat subuh masuk, maka sholat 1 rakaat sholat witir. Tutiru lahu maka sholat dan mewitirkan sholatnya. Jadi sholat witir 1 rakaat. Dalam Imam Syafi'i witir boleh 1 rakaat. Imam Syafi'i, Hambali dan 1 qaul dalam mazhab Imam Maliki. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah witir tidak boleh 1 rakaat. Ingat ya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah witir tidak boleh 1 rakaat dan tidak boleh 5 rakaat, tak boleh 6 rakaat, 7 rakaat tak boleh. Witir 1 ya. Witir hanya diperbolehkan 3 rakaat. Seperti sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh 4 sholat subuh? Tak boleh kan? 6 boleh nggak? Tak boleh. Sama. Subuh tak boleh kurang, tak boleh lebih, sama sholat witir. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan sholat witir pas 3 rakaat. Nah. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, boleh 1 rakaat. Nah, dengan boleh 1 rakaat dan boleh lebih, boleh sampai 11 rakaat. Insyaallah. Ya Pak ya. Imam Abu Hanifah hanya 3 rakaat. 1 nggak boleh, 5 nggak boleh. Witir hanya 3 rakaat. Itu kata Imam Hanifah. Seperti sholat maghrib. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Ya, tak boleh 2, tak boleh 1, tak boleh 4, tak boleh 5. 3. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Sholatul laili wan nahar mathna mathna. Salat malam itu dan salat siang kata Nabi 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita mau salat sunat, ya kayak terbaik adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh Pak ya? Nah, sekarang ini kalau salat malam kita buat 4 rakaat 1 kali salam. Boleh enggak, Pak? 4 rakaat sekali salam. Boleh? Nah, kata Nabi sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kita sholat malam itu kita buat 4 rakaat
sekali salam. Bagaimana Pak? Boleh, ya boleh. Ini perkataan Nabi ini perkataan yang baik. Yang terbaik sholat malam itu dua rakaat paling bagus itu. Tapi kalau kamu mau buat 4 rakaat sekali salam, boleh. Ya, sholat malam itu 4 rakaat sekali salam boleh. Kenapa? Kenapa diperbolehkan? Karena Nabi pernah melakukannya. Nabi pernah melakukannya. Paham ya? Ini. Nabi pernah sholat malam 4 rakaat, 4 rakaat. Karena Nabi pernah melakukannya, berarti kita ikut Nabi. Oke, insyaallah. Cuman kalau sholat sunat itu bagusnya 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh gak sholat sunat itu 6 rakaat? Sekali salam. Ayo. Hah? 2 rakaat boleh kan? 2 rakaat boleh. 4 rakaat boleh. 6 rakaat. 6 rakaat sekali salam boleh. 6 rakaat sekali salam boleh. Rakaat yang keempat tahiyatul awal. Rakaat kedua ada tahiyat awal enggak? Rakaat keempat tahiyat awal, kelima berdiri langsung, keenam terakhir. Nah, kalau 6 rakaat sholat sunatnya 4 rakaat awal sholat B. 4 rakaat yang pertama tahiyat awal berdiri lagi, yang kelima berdiri lagi, yang keenam terakhir. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat 2 kali tahiyat. Nah, boleh. Caranya dengan 2 tahiyat. Tahiyat yang pertama rakaat berapa? Rakaat yang keempat. Nah, boleh nggak sholat sunat 8 rakaat? Boleh nggak? Boleh. Rakaat yang ke-6 tahiyat awal, 8 tahiyat akhir. Ya. Boleh sholat 8 rakaat, boleh. Rakaat yang ke-6 tahiyat awal, yang ke-8 tahiyat akhir. Boleh nggak sholat 10 rakaat? Boleh. Rakaat yang ke-8 tahiyat awal, ke-10 tahiyat akhir. Boleh nggak 12 rakaat? Boleh nggak? Boleh. Rakaat yang ke-10 tahiyat awal, ke-12 tahiyat akhir. Nah, itu Pak ya caranya. Hanya 2 rakaat, hanya 2 tahiyat. So kita hanya 2 tahiyat. Kalau lebih dari 2 rakaat, dari 4 rakaat, maka tahiyat awalnya rakaat yang genap, yang terakhir. Ya, misalnya 6 rakaat, maka tahiyat awalnya di rakaat yang ke-4. Tahiyat akhirnya di rakaat yang ke-6. Itu. Paham Pak ya? Oke, itu ya kalau kita sholat sunat genap. 4, 6, 8, 10, 12 itu ya. Tahiyat awalnya di rakaat di 2 rakaat yang sebelumnya. Boleh nggak 1000 rakaat? Kalau mampu, seandainya mampu kita dalam waktunya bisa aja, boleh. Caranya di 998 tahiyat awal, ini 1000 terakhir. Nah, itu untuk sholat sunat yang genap. Untuk witirnya, nanti witirnya. Untuk sholat sunat yang witir, yang ganjil, kenapa? Boleh serkat? Boleh nggak serkat? Boleh. 3 rakaat? Boleh. 5 rakaat? 6, 7? Sekarang pertanyaannya, untuk sholat yang ganjil, kapan tahiyat awalnya? Kapan duduk tahiyat awal ya? Kapan? Salah satu Pak di antara ibu tadi apa? Nah, bagus. Salat sunat yang ganjil yang lebih dari 3 rakaat
maka tahiyat awalnya adalah di rakaat sebelum terakhir. Kalau 5 rakaat berarti rakaat yang keempat tahiyat awal, yang kelima terakhir. Kalau 7 rakaat, yang keenam tahiyat awal, yang ketujuh tahiyat akhir. Kalau 9 rakaat, 8 dan 9. Nah itu ya, itu bedanya sunat. Kalau sunat-sunat yang genap, tahiyat awalnya di 2 rakaat sebelum terakhir. Kalau yang ganjil, 1 rakaat sebelum terakhir. Nah, itu Pak ya. Kalau kita mau sholat sunat witir 11 rakaat sekali salam, 11 rakaat sekali salam. Gimana Pak? Rakaat 10 tahiyat awal, 11 tahiyat akhir. Itu. Rakaat 10 tahiyat awal, yang ke-11 tahiyat akhir. Paham insyaallah Pak ya? Bisa ya? Masya Allah. Nah, itu saya kasih ilmu doa Pak ya. Ini jarang dibahas ini di pondok-pondok nih. Hadisnya nggak ada emang, tapi diperbolehkan. Itu saya yang diperbolehkan. Hadisnya emang nggak ada, tapi diperbolehkan. Karena hadis larangan nggak ada, perintah nggak ada, larangan ada nggak? Nggak ada juga larangan. Maka ulama kita memperbolehkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal fardhah salatul lail." Seafdolnya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Masya Allah. Bangun tahajud Pak ya, bangun tahajud bagus ini. Sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Masya Allah. Bahkan lebih afdol ketimbang sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Nah, kemarin saya bilang kan 40 rakaat itu sholat wajib 17 rakaat, 27 sunat. Tapi 27 itu saya sebutkan adalah qobliyah dan ba'diyah, tak ada witirnya, tak ada sholat sunat duhanya, tak ada sholat sunat lainnya, tahajudnya. Yang paling bagus setelah sholat wajib apa? Sholat malam. Sholat malam, sholat tahajud. Nah, itu yang paling bagus. Maka kita bangun, sebaiknya bangun. Kalau nggak bisa bangun, tadi sholat malamnya sebelum tidur. Bagi orang yang payah bangun subuhnya, payah bangun malamnya, maka sholat malam dia sebelum subuh. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya. Boleh. Bedanya Pak. Bedanya. Biasanya kalau sholat sebelum tidur itu disebut sholat lail, sholat malam. Kalau sholat setelah tidur disebut sholat tahajud. Tahajud terjaga dari tidur, tahajud ya. Nah, setelah tidur bangun disebut tahajud. Kalau nggak tidur disebut sholat malam. Nah, itu Pak ya, sholat malam. Bagi yang payah bangun tahajud, maka bagus sholat sunat sebelum tidur. Sholat sunat sebelum tidur. Ya, sholat, apapun mau sholat istikharah, sholat hajat, sholat terakhir witir, tidur dia, bangun subuh boleh. Cuma tadi kalau bagusnya kalau membangun bagusnya adalah sebelum subuh. Yang paling bagus adalah sebelum fajar. Bangun subuh. Kalau yang enggak bangun boleh sholat sunatnya sebelum tidur. Ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala al-witru haqqun ala kulli muslim. Man habba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Man habba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Man habba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Nah, witir itu hak bagi setiap muslim. Witir itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Nah, ini Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib.
Ya, kita bedakan ya. 4 mazhab ini, satu yang mengatakan witir wajib. Satu mazhab yang mengatakan witir wajib. 3 mazhab lain apa? Sunnah. Dan beda. Usul kita beda. Usul fikih kita dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan sholat itu ada yang fardu, ada yang wajib, ada sunnah. 3. Ada fardu, wajib, sunnah. 3. Kalau kita fardu dan wajib sama ya, fardu dan sunnah 2. Kalau Imam Hanifah 3. Fardu, wajib, sunnah. Kalau kita fardu dan wajib sama dan sunnah 2. Imam Abu Hanifah mengatakan fardu, wajib. Salat fardu berapa? 17 itu salat fardu. Selain itu salat wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan selain yang 7 rakaat tadi adalah salat wajib. Apa salat wajib itu? Di antaranya witir. Witir 3 rakaat wajib. Dalam Imam Abu Hanifah. Apa perbedaannya dengan kita? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kalau orang yang meninggalkan salat fardu, mengingkari salat fardu, berarti kafir. Mengingkari salat fardu, kafir. Dia bilang salat subuh 2 rakaat, tidak 2 rakaat, serakaat, berarti kafir. Subuh. Maghrib 3 rakaat, tak ada maghrib 3 rakaat. Dibilang 2 rakaat, maghrib 2 rakaat. Dia kafir enggak deh? Kafir semua. Mengingkari salat fardu adalah kafir. Tetapi kalau mengingkari salat wajib tidak kafir. Orang mengatakan salat witir enggak wajib. Tak ada wajib enggak witir. Maka kafir ada ya? Enggak kafir. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah orang mengingkari kefarduan kafir, tapi mengingkari kewajiban tidak kafir. Sama dengan kita. Sama dengan Imam Syafi'i. Itu Pak ya. Cuman tauhid dalam fikih mereka mengatakan fardu itu berbeda dengan wajib. Biasanya itu dikatakan kefarduan adalah kewajiban yang mutlak, sedangkan kewajiban adalah kewajiban yang bisa berpindah-pindah, bisa wajib bisa nggak wajib, bisa wajib bisa nggak wajib. Seperti Imam Ahmad Hambal, Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan witir adalah sunnah, tapi yang mengatakan witir adalah wajib. Witir adalah salat wajib. Maka kita di Pakistan kan orang Hanafi kan, di Pakistan itu orang awamnya salat witir semuanya Pak. Iya, orang awam habis salat Isya itu orang lagi salat Isya, orang salat witir semua. Itu Pak bagus Pak. Tidak ada orang sana meninggal witir. Tak ada yang meninggalkan witir. Masya Allah. Habis salat Isya itu orang witir semua karena wajib. Tapi witirnya dewean, tak ada jamaah. Ya, tapi salat witir 3 rakaat. Itu dalam Abu Hanifah. Kenapa? Witir adalah wajib bagi mereka. Tetapi mereka tidak mengatakan yang enggak witir kafir, enggak. Masyaallah. Itu bagus Pak ya. Imam Hanifah. Kalau di Pakistan Masya Allah salat sunat witir itu orang awam pun salat sunat. Orang awam salat sunat sama seperti salat wajib bagi gitu. Salat wajib. Bedanya dewean. Dewean. Kalau salat subuh, maghrib, isya itu salat berjamaah mereka kan
Tapi salat witir dewek-dewekan. Jadi witir adalah hak bagi setiap muslim. Barang siapa ini baru yang lain nih. Barang siapa yang ingin salat witir 5 rakaat, buat. Yang ingin salat witir 3 rakaat, buatlah. Yang ingin salat witir 1 rakaat, buatlah. 5 rakaat, buatlah. 3 rakaat, buatlah. 1 rakaat, buatlah. Ini menunjukkan apa? Imam Syafi'i. Dalam Imam Abu Hanifah mengatakan witir hanya 3 rakaat baik. 5 tak boleh. 1 enggak boleh. 3 rakaat baik. Tapi Imam Syafi'i mengatakan 1 buatlah. 3 5 buatlah. Sampai 11 buatlah. 7 buatlah. 9 buatlah. 11 buatlah. Nah, ya. Itu benar Imam Asy-Syafi'i. Salat witir itu paling minimal 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Boleh, masyaallah. Wa an Ali bin Thalib radhiyallahu anhu qala laisa witru bihat min kahiatin maktubah walakin sunnatun sanah Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Ali mengatakan, ini sesuai dengan Imam Syafi'i ya. Kata Sayyidina Ali, ini perkara Sayyidina Ali ya, bukan pada Rasulullah. Saya katakan Sayyidina Ali. Bukanlah witir itu kewajiban. Bukanlah salat witir itu kewajiban, tetapi adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah. Adalah salat sunat yang disunahkan oleh Rasulullah. Bukan salat witir itu suatu kewajiban, tapi adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki, 3 mazhab mengatakan salat witir adalah sunnah. Hanya satu mazhab yang mengatakan witir adalah wajib. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah wajib dengan sunnah, wajib dengan fardu beda. Wajib dengan fardu dibedakan. Ya. Ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Bukanlah salat witir itu salat yang maktubah, maktub yang wajib, tapi adalah sunnah yang disunahkan Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, kama fi syahr Ramadan, Nabi sholat di bulan Ramadan. Kemudian intadharu min qabilah, besoknya sahabat menunggu. Hari ini Nabi sholat sama sahabat bulan Ramadan malam. Besoknya sahabat nunggu. Tapi enggak keluar. Sholat tapi Nabi enggak keluar. Mana Nabi ini? Maka setelah dekat sholat subuh, Nabi mengatakan, inni khasyitu ayyuktaba alaikum. Aku takut kalau aku keluar maka akan diwajibkan ke atas kamu. Maka salat tarawih jadi wajib. Aku takut kalau aku keluar akan diwajibkan ke atas kamu. Maka aku enggak keluar. Witir wajib. Tarawih wajib. Insyaallah. Maka Nabi tidak keluar. Khair ya insyaallah. Maka salat witir apa? Salat witir ini sunnahnya berjamaah atau enggak berjamaah, Pak? Kalau di bulan Ramadan sunnah berjamaah. Di bulan Ramadan witir sunnah berjamaah. Di luar Ramadan witir sunnah sendiri-sendiri. Witir sebaiknya dikerjakan di bulan Ramadan berjamaah, di luar Ramadan dewean. Nah, itu ya. Tetapi kalau seandainya di Ramadan witir dewean boleh enggak? Boleh. Di luar Ramadan witir jamaah boleh enggak? Malam ini kita witir nanti jamaah boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi sebaiknya witir di luar Ramadan berjamaah, di luar Ramadan sendiri-sendiri. An Khalid ibn Khudzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amadakum bis salatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Qulna wa ma ya Rasul ya Rasulullah? Qala al witru ma baina salatil isya ila dzil fajr. Sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian salat yang dia adalah lebih baik bagi kalian daripada humrun ni'am, daripada apa humrun ni'am? Unta merah. Salat lebih baik daripada
unta merah, unta yang paling bagus. Ya, unta yang paling bagus. Kalau zaman sekarang ini payah dapat unta merah nih. Unta merah, unta yang paling bagus. Maka kata sahabat, apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan sholat witir. Sholat witir itu lebih baik daripada unta merah. Masya Allah. Kalau waktunya panjang, antara setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Antara sholat isya sampai sebelum subuh. Itu waktu witir. Apa fadilahnya? Mendapatkan umur 6, unta merah. Masya Allah. Kita ini Syafi'i gara-gara witir sunnah atau nggak witir? Enggak. Jujur Pak. Atau kita nggak witir? Ya, tidak witir. Kenapa? Sunnah. Cuma sunnah. Jangan Pak ya. Kalau seandainya ingin tak sholat, sengaja nggak sholat, yang lain be. Karena sholat witir itu ada satu mazhab yang mengatakan wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Nah, sholat lain lah yang sepakat sunnahnya. Kalau sholat witir itu masih ikhtilaf. 3 mazhab bilang sunnah, 1 mazhab mengatakan wajib. Sholat witir. Kalau kita nggak mampu sholat di sebelum subuh, sholat sebelum tidur. Sholat sebelum tidur. Boleh nggak? Boleh. Sebelum tidur. Tak sebelum tidur, sholat setelah isya. 2 rakaat setelah isya, setelah 2 rakaat witir. Boleh, boleh. Kalau sudah witir, boleh nggak sholat lagi? Boleh nggak sholat lagi? Setelah witir, sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Sudah witir, kita sholat witir setelah isya, jam 8 lah, jam 8. Sholat witir. Lalu mau tidur, payah tidur. Sholat lagi. Sebelum tidur ya, kita sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Jadi sebaiknya witir itu dilaksanakan di akhir, itu perbaikannya. Sebaiknya dibuat di akhir, sebaiknya. Tapi kalau seandainya dibuat di tengah, boleh nggak? Boleh. Di awal dibuat, boleh. Tapi ingat, witir tidak boleh 2 kali dalam semalam. Nah, itu ya. Insyaallah Pak ya. Ini hadis yang berat ini dalam hadis Imam Hanbali mengatakan al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak. Witir adalah hak, kewajiban. Barang siapa yang tidak witir, bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami. Ini mazhab Imam Abu Hanifah, witir itu wajib. Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak witir bukan dari golongan kami, tapi syaratnya layyin, lembut. Syaratnya lembut ini. Dhaif, artinya dhaif. Syaratnya lemah. Maka 3 mazhab lain mengatakan witir itu sunnah, tidak wajib. 1 mazhab mengatakan witir itu wajib, Imam Abu Hanifah. Witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat. Bagaimana caranya? Apakah boleh tahiyat awal? Tahiyat awal tidak ada. 3 rakaat, tahiyat akhir rakaat ketiga tahiyat awal tidak ada. Atau rakaat kedua tahiyat awal, yang ketiga tahiyat akhir. Bagaimana Pak? Itu kedua-duanya boleh. Jadi perhatikan, kedua-duanya diperbolehkan. Yang pertama, tahiyat akhir saja. Tahiyat akhir saja. Pertama tak ada tahiyat, kedua enggak ada tahiyat, ketiga tahiyat. Artinya tahiyat akhir saja. Itu diperbolehkan.
Ya, diperbolehkan. Kenapa? Hukum tahiyat awal dalam mazhab Syafi'i apa? Sunnah. Hukum tahiyat awal adalah sunnah. Boleh ditinggalkan. Ditinggalkan sholat sah, tidak batal. Tahiyat awal itu sunnah. Paham ya? Yang kedua, rakaat yang kedua tahiyat awal, yang ketiga tahiyat akhir. Bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sama dengan witir, sama dengan maghrib berarti. Sama dengan maghrib berarti. Sedangkan ada hadis bedakan sholat sunat dan sholat wajib. Bedakan sholat sunat dengan sholat wajib. Kalau sholat witirnya ada tahiyat awal, berarti sama dengan sholat witir, sama dengan sholat maghrib. Bagaimana itu? Hah? Boleh, tidak masalah. Boleh witir seperti sholat maghrib, boleh. Witir seperti sholat maghrib itu diperbolehkan. Paham ya? Baik, berarti witir bukan satu apa itu, pilihan. Boleh punya pilihan. Boleh 3 rakaat 1 kali salam dengan dua kali duduk tahiyat. Boleh, dan sekali duduk tahiyat. Kalau 2 kali salam sudah dua tahiyat lah. Ya, kalau 2 kali salam berarti 2 rakaat tahiyat, serkat lagi tahiyat lagi. Itu enggak ditanyakan, enggak ditanyakan. Ini kalau 3 rakaat sekali salam. 3 rakaat sekali salam, boleh enggak? Tidak tahiyat awal, boleh. Boleh enggak dengan tahiyat awal? Boleh. Tahiyat awal boleh, dan tahiyat awal boleh. Gitu ya. Kalau kita tahiyat awal, kita dibilang batal, batal, enggak batal. Tahiyat awal, sholat enggak batal. Walaupun mirip sholat maghrib. Mirip sholat maghrib. Tidak batal. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, witir dengan 2 rakaat, dua tahiyat. Witir dengan 2 tahiyat, bagaimana? Itu diperbolehkan. Witir dengan 1 tahiyat, 3 rakaat, 1 tahiyat, bagaimana? Diperbolehkan. Sama. Ya. Tergantung amalan kita, tergantung sholat kita. Mau 1 rakaat, mau 1 tahiyat, mau 2 tahiyat, boleh. Kedua-duanya boleh. Ya, itu tidak ada perbedaan. Ya. Kalau kita dengan 2 tahiyat lebih lama, bacaan lebih lembut, lebih bagus yang 2 yang lama tadi. Bagus yang lama. Kalau 2 tahiyat tadi baca cepat-cepat, kalau cepat tahiyat dengan baca pelan-pelan, bagus yang pelan-pelan. Ya, tergantung. Nah, ada pertanyaan, witir artinya ganjil. Witir apa artinya? Ganjil. Sedangkan salat tarawih tadi ditutup dengan sallu salatal witir rakaataini. Salat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat karena Allah. Witir ganjil. Tapi ini salat witir genap. Gimana? Salat witir tapi genap. Gimana Pak? Boleh nggak tuh? Salat witir ganjil lah, tahu gitu kan? Pasti. Tapi salat witir genap. Gimana Pak? Ini Ustaz ini bilang pakai min. Usolli sunatal minal witri. Atau bakia boleh juga. Itu sebenarnya itu dalam ulama fikih ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Saya ambil pendapat saya bolehkan. Saya ambil pendapat yang membolehkan. Salat witir itu memang salat yang ganjil. Artinya apa? Salat yang akhirnya ganjil. Tapi kalau dibuat
tengah-tengahnya genap, terakhir ganjil boleh nggak? Diperbolehkan juga. Yang penting bilangannya ganjil. Nah, gitu ya. Itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, saya bilang saya termasuk ulama yang ikut ulama yang membolehkan. Ulama dulu zaman dulu membolehkan. Salat witir dibuat genap awalnya, genap, salam, kemudian satu ganjil. Boleh. Jadi nggak ada masalah nggak? Nggak masalah. Maupun dibilang itu dari witir, minal witri ataupun yang lain-lainnya terserahlah. Yang penting boleh. Nah, boleh. Karena kita niat untuk sholat witir. Sholat witir. Paham Pak ya soal Pak ya? Boleh. Kalau kita sholat sunat enggak niat berapa rakaat? Enggak niat berapa rakaat? Boleh enggak Pak? Sholat witir Allah Akbar. Witir cuman berapa rakaat enggak? Tahajud Allah Akbar. Tahajud Pak ya? Berapa rakaat enggak? Boleh enggak 2, boleh enggak 4, boleh 6, boleh 8 tahajud. Witir boleh 3, 5, 7. Ya lah. Kalau tidak disebutkan berapa niat kita terserah kita sholat berapa rakaat. Ya, kalau enggak awalnya niat berapa rakaat, boleh. Terserah kita niat berapa rakaat pun. Ah, itu ya. Kalau tidak diniatkan, serakaat boleh. Kalau witir, kalau sholat witir Allah Akbar. Sholat witir, sholat sunat witir. Ya. Serakaat, aduh. Oh tuh habis subuh. Serakaat cuman boleh. 3 rakaat masih panjang. Tambah lagi sampai 5 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Kita niat 11 rakaat kan? 11 rakaat, tapi sekarang apa? 3 rakaat. Ayo tuh. Niat 11 rakaat dilaksanakan 3 rakaat cuman. Boleh nggak? Itu diperbolehkan. Karena menyebutkan niat itu sunnah. Itu sunnah. Berapa rakaat itu sunnah. Kalau salah pun salah dalam sunnah. Salah dalam sunnah. Bukan salah dalam wajib. Salah dalam sunnah. Kalau kita sudah niatkan 11 rakaat, tapi prakteknya 3 rakaat, sah. Tapi ingat ya, kalau sholat witir itu yang kalau 11 rakaat jadi 3 rakaat. Kalau 11 rakaat jadi 4 rakaat, itu enggak betul. Cukup ya, insyaallah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam pengajian kita ini. Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma awqaitana. Warhamna an takallama ya'nina. Terus bima yurdika 'anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah astaghfirullah wa barakatuh.